kita nggak ada yang tahu nanti jalan Tuhan. Kalau memang apa nanti saya gimana Mas Lutfi kan nggak ada yang tahu. Tapi untuk saat ini memang lebih baik kita berdua apa hidup masing-masing gitu aja. Ketemu Bang Fadila, semalam kan sempat ketemu tentang pertemuan sama Inpex seperti apa Kak? Jadi kemarin pertemuannya diinisiasi Dila, makanya ada Sandy, terus kita ajak Roy juga, ada Nana, ada Riri, terus ya Bekti juga gitu loh. Jadi banyak ya kemarin yang kita, jadi udah lama nggak ketemu kan, setelah 2 minggu ya. Hampir 2 minggu kemarin ketemuan Dila sama Bekti ya bahas semuanya gitu loh. Jadi sebenarnya mereka ini baik-baik aja, maksudnya untuk menyelesaikan permasalahan perceraian ini baik-baik aja, tidak ada yang musuhan, ribut. Kenapa? Karena pada prinsipnya dari awal kan saya sudah sampaikan bahwa mereka berdua ini sepakat kalau masalah tersakiti, dua-duanya tersakiti, bukan salah satu. Bukan Dila tersakiti atau Bekti tersakiti, dua-duanya tersakiti. Tapi kami dari pihaknya Bekti sama Dila ini yang paling utama jangan sampai anak-anak yang tersakiti. Nah, pemberitaannya kemarin sudah mulai ngaco nih, maksudnya menyerang salah satu pihak. Ya paling banyak ke Dila lah. Contoh satu, masalah sumbangan terkait Raffi Ahmad. Memang Bekti kan memang orangnya kan memang ya suka bercanda. Nah, dan ingatannya kan belum pulih benar gitu. Jadi pada waktu kemarin tunjukin itu dia seperti itu hanya bercandanya dia aja sebenarnya. Sebenarnya yang terjadi, Bekti itu tahu waktu terima uangnya dipakai buat apa, dan pada saat terima uang dari Raffi pun itu sudah dikonfirmasi ke Raffi. Justru ada videonya, ada buktinya bahwa Dila sama Bekti ngucapin terima kasih ke Raffi. Raffi juga seperti itu. Jadi nggak bener lah kalau uang itu dipakai, apa katanya kemarin beritanya, dipakai buat Dila, bukan Bekti nggak tahu, itu nggak bener. Memang dia memang lupa. Ya nanya nanya juga Mas Lutfinya emang adalah kondisi sekarang masih belum sehat gitu. Jadi emang dia masih short memory saat ini gitu. Alasan krusialnya apa sih? Kalau krusial kan nggak mungkin namanya rumah tangga dibuka intinya, karena prinsip sebenarnya aku dari 2020 memang udah pengen cerai gitu, tapi karena kita coba lagi ternyata 2000 ya kemarin lah intinya kayaknya udah nggak bisa intinya, karena Mas Lutfi karena prinsip itulah yang kayaknya Mas Lutfi udah nggak bisa merubah, ya udah artinya lebih baik kita bisa baik-baik gitu daripada nanti terus-terus saling menyakiti gitu. Padahal mengenai 3 alasannya sebenarnya. Kita nggak tahu tuh 3 alasan dari mana ya? Apa maksudnya sih, nggak ngerti loh tahu dari bahasanya. mana itu ada 3 alasan? 3 alasan itu apa sih maksudnya, nggak ngerti. Ini merasa ada penyesalan nggak sih setelah mempertahankannya pada akhirnya 2020 dan sampai sekarang? Ya enggak, namanya jalan Tuhan ya udah kita proses kan, namanya kita kan berharap namanya satu pasang hidup nggak ada yang pengen sebenarnya saya juga cerai gitu, nggak ada pengennya, tapi ini jalan Tuhan ya memang saya harus ngambil jalan ini dulu. Ya, kita nggak ada yang tahu nanti jalan Tuhan. Kalau memang apa nanti saya gimana Mas Lutfi kan nggak ada yang tahu. Tapi untuk saat ini memang lebih baik kita berdua apa hidup masing-masing gitu aja. Badila, ini kan Mas Lutfi kan belum sembuh ya Mbak. Mbak menanggapi tanggapan netizen yang justru membuli Mbak meninggalkan Mas Lutfi dalam keadaan sakit, mungkin bagaimana Mbak? Ya nggak juga, Mas Lutfi bukan yang ditinggal seronta-ronta sendirian. Saya yakin dia sama keluarganya yang penuh dengan kasih sayang, melebihi saya pastinya. Tapi saya sebagai ibu dari anak-anak saya, pasti saya memikirkan mantan suami saya atau sekarang masih suami saya, intinya terus pasti saya pikirin itu. Saya masih anak-anak saya masih nanyain bapaknya, jadi pasti akan selalu saya pikirin gitu. Badila, mohon maaf Badila. Komunikasian dengan anak-anak kayak gimana Mbak? Udah, anak-anak tiap awalnya sedih, tapinya sekarang dia kayak udah kita move on, kita bilang dua-duanya daripada kita bersedih hati, Bunda sama Ayah emang berpisah, masalahnya di kita, tapinya kalian tetap anaknya Ayah sama Bunda. Ntar kalau ada waktu kita ketemu bareng-bareng berdua kayak biasa aja gitu. Jadi mereka nggak ngerasa kosong tanpa Ayah. Gitu. Badila, mohon maaf Badila, apakah benar asuransi itu menjadi salah satu pemicu apisah Badila?
Enggak lah, kalau asuransi mah memang itu mah udah kesalahan ini aja, kesalahan Mas Buktinya kan bukan ya maksudnya asuransi mah ya intinya mah asuransi kalau salah satunya kan memang belum belum saatnya Mas Bukti dipakai gitu kan, harusnya 1 tahun tapi ini baru 6 bulan. Jadi terus tiba-tiba mungkin ya mohon maaf agennya atau apanya nggak ngerti jadi tidak bisa menolong, bukan salah Mas Bukti juga. Kalau bukan masalah itu bukan. Mbak Dila, abang mungkin pertemuan kemarin sekalian menyepakati perihal anak, hak asuh anak dan harta gunung ini nggak sih? Jadi pertemuan kemarin tidak lebih dari situ. Sebelumnya sudah selesai. Ya, jadi permasalahan anak segala macam sebenarnya udah dibahas. Kemarin itu lebih kepada ya curhat aja terkait dengan pemberitaan, isu-isu yang nggak benar di luar. Makanya saya minta tolong ya pada saya nggak ngerti blogger apa influencer atau apa netizen yang nggak tahu permasalahan, jangan menggiring masalah ini jadi seolah-olah seperti apa, menyalahkan Dila atau menyalahkan Bekti, itu nggak benar, jangan. Saya tahu dan masyarakat usia tahu mereka melakukan seperti itu untuk kepentingan mereka, keuntungan mereka, bukan untuk kepentingan Dila atau Bekti. Kalau bilangnya, aduh kasihan Kak Bekti ini segala macam, nggak ada, itu kepentingan mereka, mereka yang dapat untung. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka berdua ini, Bekti dan Dila itu sebenarnya lebih menjaga perasaan anak-anak. Jangan sampai anak-anak tersakiti. Kenapa harus baik-baik? Karena untuk anak. Jadi jangan kalian yang bikin hancur semuanya gitu loh. Justru netizen sama influencer yang nggak benar itu, yang ngomong-ngomong itu yang nggak benar. Itu yang malah merusak pemberitaan dan merusak anak. Ingat, bagaimanapun Dila itu adalah ibu dari anak-anak. Jangan kalian nggak tahu permasalahan, tapi kalian menggiring masyarakat untuk menyerang Dila. Karena saya sendiri dari pihak Bekti tidak ada seperti itu. Mereka baik-baik aja. Yang mereka utamakan adalah urusan anak. Tolong bantu, kita doakan aja mereka baik-baik. Itu aja.